Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila atau yang kita kenal dengan P5 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Informasi ini langsung saya ambilkan dari websitenya kurikulum.kemdikbud.co.id, kemudian masuk ke tanya jawab Bapak dan Ibu ya. Kita bisa melihat di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya terkait dengan P5. Kita akan coba lihat satu-satu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sejumlah 20-30 jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah proyek tersebut akan diimplementasikan per mapel atau terintegrasi antar mapel? Sebelum kita buka jawabannya, mari kita lihat regulasi yang ada ya Bapak dan Ibu terkait dengan pelajaran di kurikulum Merdeka, yaitu sumbernya adalah dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56 _M dan _2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Langsung saja kita akan buka terkait dengan struktur kurikulumnya ya. Ini contohnya adalah struktur kurikulum di SMK. Untuk mata pelajaran itu dibedakan menjadi dua ya Bapak dan Ibu di struktur ini. Yang pertama adalah terkait dengan mata pelajaran intrakurikuler, yaitu adalah mata pelajaran inti ya Bapak dan Ibu ya. Di sini per tahunnya untuk contohnya adalah pendidikan agama Islam dialokasikan per tahunnya adalah 90 ya. Asumsinya adalah 1 tahun itu 36 minggu dan 1 JP-nya adalah 45 menit. Kemudian untuk alokasi P5-nya yaitu adalah 18. Jadi untuk alokasi waktunya per mata pelajaran intra dan P5 itu dibedakan ya Bapak dan Ibu. Contohnya adalah untuk bahasa Indonesia, di intranya itu adalah 108 per tahun, tapi untuk P5-nya itu adalah 36. Totalnya kalau digabungkan antara P5 dan intra 144 per tahun untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk alokasi waktu pelajaran intra dan P5 itu memiliki alokasi yang berbeda-berbeda ya Bapak Ibu ya, tersendiri. Sehingga Bapak dan Ibu nanti harus memperhatikan ya waktunya di dalam pelaksanaan P5 itu sendiri. Kita kembali ke tanya jawab Bapak dan Ibu, kita lihat jawabannya ya. Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan CP ya atau konten dari mapel yang sedang dipelajari. Jadi saya tegaskan lagi, tujuan dari proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau CP pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek ini. Penentuan 20-30% alokasi waktu untuk proyek tidak berlaku untuk satuan PAUD. Kemudian, dalam rangkaian kegiatannya, peserta didik akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan SDG di SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, serta 4 tema di satuan PAUD. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu, penyelesaian masalah, dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran. Bapak dan Ibu, di sini sangat jelas sekali ya, saya garis bawahi bahwa tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau CP dari mapel yang sedang dipelajari. Jadi silakan Bapak dan Ibu, ada 7 tema dari profil pelajar Pancasila ya, nanti kita akan coba pelajari. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek. Di sini sampai dijawab, hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaporkan dalam bentuk rapor akhir tahun di semester 2. Peserta didik ya Bapak dan Ibu. Format rapor tersebut berbeda dengan format hasil belajar intra ya. Rapor hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema
proyek di tahun ajaran. Jadi Bapak dan Ibu nanti rapor hasil proyek itu menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Pada satuan PAUD, pelaporan hasil proyek tidak terpisah dengan rapor intrakurikuler ya, artinya tergabung. Perkembangan proyek dan dimensi profil ditunjukkan dalam portofolio anak. Jadi untuk pelaporan proyek pelajar Pancasila ya, penguatan profil pelajar Pancasila itu nanti dilaporkan di semester 2 atau di akhir tahun ya Bapak dan Ibu ya. Di semester akhir, semester genap. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila per mata pelajaran? Dijawab, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran. Sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Bapak dan Ibu, ini sangat jelas sekali ya. Proyek penguatan profil Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran. Sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Berarti nanti untuk laporannya itu terpisah Bapak dan Ibu ya. Terpisah dari mata pelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran intra? Saya ulangi, bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran intrakurikuler? Kemudian di sini dijawab, tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang kontekstual dan umum. Peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan tersebut meskipun mereka belum mempelajarinya dalam intrakurikuler. Bahkan proyek yang mereka lakukan dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh dalam intrakurikuler. Jadi di sini sangat jelas sekali Bapak dan Ibu. Apabila nanti tema-tema itu belum diajarkan dalam mata pelajaran inti ya atau intrakurikuler, itu tidak masalah ya. Bahkan itu nanti menjadi langkah awal ya atau menjadi dasar di dalam mempelajari pelajaran intrakurikuler sehingga itu menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya di dalam pelajaran intrakurikuler. Jadi ini boleh apabila tema tersebut belum diajarkan pada pelajaran intra ya, seandainya nanti ada mata pelajaran intra yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Kemudian dijawab, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja ya, artinya tidak ya. Tidak hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, artinya nanti untuk pelaksanaan P5 tidak harus menggunakan pendekatan berbasis proyek ya atau PJBL. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan lain seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain ya. Intinya bisa mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila. Jadi tidak harus berbasis proyek. Yang terakhir, apakah satuan pendidikan yang menggunakan K13 atau kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Kita lihat. Satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bila satuan pendidikan dapat menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. Bapak dan Ibu, ini artinya meskipun sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2003 kurikulum merdeka ya, maaf. Artinya sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan P5 ya. Selama dapat mengatur waktu dan kolaborasi antar guru. Jadi jawabannya sangat jelas, Bapak dan Ibu, untuk kurikulum 2013 bisa menggunakan P5 ya atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama sekolah tersebut bisa mengatur waktunya ya dan kolaborasi antar guru. Demikian Bapak dan Ibu, penjelasan singkat dari saya ya terkait dengan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Saya nanti akan cantumkan link untuk membuka ini ya di websitenya kurikulum.kemdikbud.co.id agar Bapak dan Ibu bisa membaca dan melihat sendiri ya, atau mungkin di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya ya. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan materi saya terbaru lainnya. Dan terima kasih telah menonton Bapak dan Ibu. Semoga sukses ya di dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.